Taqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa inna kulla muhtasatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dolalah wa inna kulla dolalatin finnar au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, selalu harus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya yang sangat banyak pada setiap hari dan setiap saat dari kehidupan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya engkau mau menghitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada engkau, maka tidak akan bisa engkau mengkalkulasinya dengan angka apapun. Oleh karena itu maka seorang yang beriman harus selalu senantiasa mencari sebab untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum alla tajharu nikmatallahi alaikum. Jadi kalau melihat nikmat yang terkait dengan dunia, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kita, agar selalu kita punya sebab untuk selalu senantiasa bersyukur. Tapi kalau kemudian kita selalu melihat ke atas, membandingkan dengan yang lebih kaya, yang lebih mapan, yang lebih ini dan itu, maka tentu kita akan menjadi hamba Allah yang kufur. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita, pemimpin kaum muslimin yang akan pertama kali mengetuk pintu surga dan mengucapkan salam agar kemudian bisa dibukakan pintu surga bersama dengan orang-orang yang ada di belakangnya, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu setiap khatib pasti akan selalu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang beriman dengan bertakwa yang sebenar-benarnya dan jangan pernah mati kecuali di atas keimanan keislaman. Oleh karena itu maka pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pekerjaan kita, yaitu dengan tema bersemangatlah wahai pejuang keluarga. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Dalam Islam bekerja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibenarkan seorang laki-laki itu menjadi pemalas dan pengangguran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mulk ayat 15, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah dari segala rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwasanya Allah sudah ciptakan bumi ini sangat luas, maka adalah sangat aneh ketika ada orang yang kemudian sampai milih untuk duduk diam termenung menunggu uang jatuh dari langit. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada Quran surat Al-Jum'ah, setelah Allah memerintahkan manusia untuk mendatangi seruan untuk sholat Jumat, Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian sudah selesai dari menjalankan sholat Jumat itu, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di atasnya, dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi hamba Allah yang beruntung. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah menegaskan tentang laki-laki yang giat mencari nafkah, apakah berdagang, apakah bekerja, tapi tidak lupa akan sholat, akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang seperti itu, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang dia menggunakan semua daya upayanya untuk bekerja, apakah berdagang, apakah berusaha, apapun bentuknya yang penting halal, tapi kemudian dia tidak lupa untuk berzikir, dia tidak lupa untuk sholat, dia tidak lupa untuk puasa, dia tidak lupa bahkan kalau memang rezekinya banyak untuk haji dan umrah. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah katakan pada Quran surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Maka bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Kemudian wa rasuluhu wal mu'minun, dan rasulnya juga akan melihat, dan orang-orang yang beriman juga akan melihat. Oleh karena itu maka ini menjadi dalil lagi bahwasanya apa yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Dan Nabi SAW menegaskan bahwasanya seorang mukmin itu harus bekerja
di atas pekerjaan yang halal, dan itu adalah cara satu-satunya agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya, man bata kalan min amalihi yadihi bata maghfuran lahu. Maka siapa yang di antara kalian melewati malam dalam keadaan letih karena bekerja dengan tangannya sendiri, yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang halal tentunya, maka tidak lain dia bisa melewati malam itu sampai bangun paginya di atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi panjenengan yang kemudian pulang capek, maka ingatlah hadis ini, bahwasanya panjenengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena sebab panjenengan mau merelakan hidup, tenaga, pikiran jenengan untuk kemudian mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qatun khairan min ayyakula min amaliyatihi wa anna nabiyallahi Dawud kana yakulu min amaliyatihi. Dan tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh manusia melainkan dari apa yang didapat dari hasil pekerjaan tangannya, dan Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Di sini punya dua makna. Yang pertama, kita dilarang menjadi orang-orang yang mengemis atau mengamen atau meminta-minta sumbangan tapi nggak pernah ada barang wujudnya, cuman proposal bergentayangan sana sini gitu kan, yang mana ujung-ujungnya nanti ya buat memperkaya diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga sebagian ulama yang kemudian berdasarkan hadis ini itu mengatakan bahwasanya ini hadis tentang perintah untuk banyak-banyak berwirausaha ketika memang apa yang jenengan dapatkan dari tempat jenengan bekerja itu kurang. Jadi tidak kemudian caranya melewati hal-hal yang haram. Karena seorang muslim ketika sudah kerja, dia sudah akad dengan tempat kerjanya dan dia siap menerima segala macam aturan yang ada di situ, dan kalaupun kurang maka tidak boleh menambahi pendapatan dengan cara-cara yang haram. Ikhwani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan yang menarik ketika panjenengan kerja, apalagi di pabrik seperti ini, terkadang, tentu kita nggak berharap, tapi terkadang ada kecelakaan kerja. Maka Nabi SAW mengatakan tentang laki-laki yang bekerja bahkan berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Nabi SAW bersabda ketika melihat ada seorang laki-laki marra ala Nabi SAW rajulun, ada seorang laki-laki yang melewati Nabi SAW, fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaldihi wa nasyatihi. Dan orang yang lewat di depan Nabi dan para sahabat itu terlihat badannya keker, kuat dan giat orangnya. Tapi yang dia lakukan, dia sedang melakukan pekerjaan, bukan sedang berjihad melawan musuh agama, bukan. Tapi baru bekerja. Ya, kalau di kita ya mungkin macul atau nguli gitu kan, awake keker banget gitu, tapi menguli gitu kan. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Sekiranya orang ini yang kuat ini mbok yo mangkat ke medan perang gitu, bisa ngalahke musuh yang banyak, bisa menewaskan pasukan musuh yang banyak gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Kalau sekiranya orang ini kerja, yang dikerjakan itu dalam rangka untuk mencarikan makan anak-anaknya yang kecil-kecil, anak kecil kan nggak bisa nyari makan, maka dia fisabilillah, kata Nabi SAW. Jadi para sahabat mikirnya fisabilillah itu di medan perang. Tapi Nabi mengatakan kalau dia mencari nafkah ini untuk anaknya yang kecil di rumah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaihi shaykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Atau kalau sekiranya dia kerja, mungkin ya orang di anak, orang di bojo, tapi dia punya orang tua yang sudah tua dan tidak bisa mencari makan, maka kalau anak ini kerja untuk nyukupi kebutuhan orang tuanya yang sudah tua, maka dia juga fisabilillah. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, bahkan kalau dia seorang jomblo yang dia kerja untuk urusan hidupnya agar dia enggak ngemis, yu'ifuha, agar dia menjaga martabatnya, ifah, tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga Nabi mengatakan ini yo jihad gitu loh. Dan jihad faedahnya banyak. Salah satu di antara faedah dari jihad itu orang yang mati syahid itu bisa diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya, diajak masuk surga bareng-bareng gitu.
Oleh karena itu maka seorang muslim yang kemudian keluar rumah untuk mencari nafkah harus bersemangat. Dan Nabi SAW mengingatkan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Karena nggak bisa dipungkiri ada orang yang pamite kerja ning menggoe tempat lain. Nah, maka itu tidak terhitung sebagai fisabilillah. Karena Allah mengingatkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah kamu diperintahkan dalam hidup ini untuk selalu mengikhlaskan semua amal perbuatanmu untuk Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ganjaran yang terbaik. Sampai Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dihadapkan pada orang-orang yang niatnya tidak tulus dalam kerja, pamit kerja untuk gaji ning yo judi gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang-orang yang punya niat yang tidak baik dalam bekerja. Maka Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajidu jazaa. Kamu dulu kerja, niatmu bukan untuk amal ibadah, amal solih, tapi niatmu adalah untuk ini dan itu. Wes saiki hari ini akulah raja, maka carilah orang yang dulu mbok riyain dari amal kerjaanmu itu. Cari yo, minta pahala dari dia. Dan ini kalau dalam ilmu bahasa ini namanya majas retorika. Sebuah pertanyaan atau sebuah perintah yang enggak ada jawabannya, karena jawabannya wis jelas enggak ada gitu. Oleh karena itu ini sebuah penghinaan buat orang-orang yang kemudian salah dalam meluruskan niat ketika mencari kerja. Sampai saking salahnya Nabi SAW mengingatkan ada 3 manusia yang nanti akan didatangkan pada hari kiamat pertama kali ketika persidangan itu akan dimulai. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini didatangkan ya. Berarti orang mati syahid bisa jadi mati di medan perang, bisa jadi mati karena kecelakaan kerja atau kecelakaan di jalan karena mau kerja, kan mungkin juga. Maka didatangkan orang ini, kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditunjukkan nikmatnya. Loh, kowe mbiyen kerja ning perusahaan sebelah kono, waduh, dalan gede mbok lewati, kecelakaan, kowe mati gitu kan. Terus Allah bertanya, benar itu kamu? Dan dia menjawab fa'arrafaha, iya. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu kerja? Maka orang itu mengatakan qataltu fika hatta istusyhida. Saya ini bekerja, saya ini berjihad lillahi ta'ala untuk mencari ridhamu sampai saya mati syahid, kata orang itu. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta walakinnaka qatalta li ayyu qala jariun. Ora, kowe iki mangkat kerja, mangkat jihad dino-dino sing mbok niati bukan karena mencari ridhoku, tapi yang kamu cari adalah sebutan orang bahwasanya kamu ini orang gagah berani, orang hebat. Lho wong pinter, ilmune dhuwur, akhirnya kerja ning tempat sing hebat, petentang-petenteng dan seterusnya. Qala, kata Allah lagi, faqad qila, dan itu pengarep-arepmu dan kamu benar-benar dipanggil seperti itu. Ada orang yang berjihad pengen disebut pahlawan, mati ya disebut pahlawan. Ada orang yang kerja pengen disebut orang hebat, dan memang disebut orang hebat, ya itulah yang dia minta dan dia tunggu, ya itulah yang dia dapat. Maka Allah katakan faqad qila, kuwi lho sing mbok arep-arep, dan kamu dapat yang kamu arep-arep ning donya. Maka di akhirat apa kata Allah? Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian dipanggil malaikat untuk menyeret orang itu di atas mukanya dan diperintahkan kepada malaikat untuk melemparkan ke dalam api neraka. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, maka ketika panjenengan mendengar seorang khatib mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah mati selain di atas keislaman. Maka pastikan bahwasanya apa yang jenengan habiskan dari hidup, dari waktu hidup jenengan di atas ketakwaan. Jangan sampai kemudian jenengan salah pilih, sebagaimana berita yang baru rame 200 triliun habis buat judi, dan yang melakukannya 8,8 juta pelaku judi di Indonesia, dan mayoritasnya anak-anak muda SMP, SMA, kuliahan, atau mungkin yang lulus SMA terus kerja ning pabrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Orang-orang yang beriman, bahwasanya yang namanya minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib, undian, roulette,
itu najis dan itu amalan dari syaitan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Kemudian Allah pastikan itu sebuah kesalahan dengan lanjutan ayatnya, innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu pengen ketika kamu menjalankan judi dan minum-minuman keras, kamu ada di dalam satu kondisi yang penuh permusuhan dan pertikaian satu sama lain. Suami istri berantem, anak orang tua berantem, sampai puncaknya yang diharapkan syaitan adalah sebagian orang yang memilih jalan bunuh diri. Oleh karena itu Allah melarang hal itu dalam firman-Nya pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui jalan jual beli. Jadi judi itu juga termasuk cara yang batil. Kemudian Allah juga mengingatkan, wala taqtulu anfusakum, dan jangan pernah kamu bunuh diri. Innallaha kana bikum rahimah, karena Allah sangat merahmati, sangat mengasihi kalian semua. Sehingga Allah juga melarang itu, menegaskan larangannya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fisabilillah. Timbang mau judi mendingan diinfakkan di jalan Allah, dinafkahkan kepada anak istri. Kemudian Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan, termasuk judi yang pada akhirnya sebagian orang bunuh diri. Wa ahsinu, dan berbuatlah ihsan, berbuatlah baik dalam hidup. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum, sampai Nabi SAW menegaskan tentang orang-orang yang bunuh diri dalam sabdanya, kana fiman kana qablakum rajulun bihi jurhun. Dulu ada seorang laki-laki yang pernah terluka dalam peperangan, kemudian fajazzi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu. Kemudian dia pun putus asa merasakan sakitnya itu, kemudian dia ambil pisau dan dia memotong tangannya, diiris tangannya untuk bunuh diri. Famaraqad damu hatta mata, kemudian darah mengalir sampai dia mati. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah menanggapi kelakuan manusia ini, badaroni abdi binafsih, hambaku ini telah mendahului dirinya dengan keputusannya untuk mengakhiri hidupnya. Haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan buat dia surga. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bisai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang kemudian memutuskan untuk membunuh dirinya, maka di hari kiamat nanti dia akan diadab dengan cara dia mati waktu bunuh diri. Jadi kalau matinya meloncat dari gedung yang tinggi, maka nanti ditaruh di tempat tinggi, suruh loncat sampai mati, hidupkan lagi, naik lagi, dan begitu seterusnya, khalidan mukhaladan fiha. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin meringkas apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bekerja untuk seorang laki-laki itu harus dilakukan selama dia dalam kondisi baik-baik saja, dia tidak dalam kondisi sakit dan seterusnya. Itu sebuah kewajiban dari seorang laki-laki. Maka tidak salah ketika dikatakan seorang laki-laki itu adalah tulang punggung, bukan tulang tulung. Makanya kalau seorang laki-laki yang masih sehat kok ngemis sana sini, suka tulang tulung, maka sebagian mereka akhirnya memilih untuk tidak jadi laki-laki dan memilih untuk jadi banci. Maka orang-orang yang benar-benar menyatakan diri saya laki-laki, maka dia harus siap untuk menghadapi kenyataan hidup bahwasanya dia harus berjuang untuk keluarganya. Dan ketika panjenengan setiap hari menghabiskan waktu minimal 8 jam di tempat panjenengan kerja, maka adalah sebuah kerugian ketika panjenengan tidak meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Rugi ketika panjenengan berangkat
niate atau ngomong sama istrinya untuk mencari nafkah untuk dia, tapi kemudian ketika gajian malah jenengan kasihkan ke istri orang lain. Itu sebuah kesalahan. Bahkan lebih salah lagi ketika jenengan berikan kepada para penjudi sampai akhirnya jenengan kalah, jenengan nggak punya apa yang harus diberikan kepada anak istri, sampai sebagian orang terlilit utang banyak dan memilih jalan bunuh diri. Itu sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Maka orang beriman tidak akan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, karena Allah tadi sudah mengingatkan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Maka ketika panjenengan mendengarkan, menyimak, kemudian memahami apa yang disampaikan dari awal sampai akhir dan panjenengan amalkan, insya Allah firman Allah itu berlaku, la'allakum tuflihun. Dan yang saya amati, orang yang berjudi itu selalu habisnya di jalan-jalan yang nggak benar. Dan yang saya tahu, wallahu alam, mudah-mudahan saya nggak salah, para penjudi itu hampir-hampir nggak ada yang kaya raya. Kalaupun ada, kekayaannya juga nggak akan lama. Maka panjenengan juga dapati kayak mantan gubernur Papua sampai habis 500 miliar. Bahkan judi ini nggak di Indonesia, sampai di Las Vegas, akhirnya ya mati gitu kan. Siapa yang kemudian mendapatkan 500 miliarnya? Ya para penjudi yang di sana. Kemudian apa yang dia dapatkan dari kelakuannya? Ya rakyatnya yang sengsara, yang jenengan lihat sendiri. Bahkan mungkin pakaian aja sampai berhari-hari gak berganti. Itu bukan salah rakyatnya, ya salah pemimpin-pemimpinnya yang seperti itu. 500 miliar, dana yang sangat banyak kalau mau dibelikan baju atau dibelikan makanan, bahkan Indomie untuk orang satu Papua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya arhamar rahimin. Irhamna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.